memperingati hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Id. Kita pahami, ada hari-hari yang memang di situ terdapat nikmah. Hari-hari itu dihilangkan sesuatu yang bersifat bahaya atau yang bersifat madorot, dihilangkan oleh Allah. Berarti itu memang spesial. Lah kemudian kita kontekstualkan kepada kemerdekaan. Kemerdekaan dulunya negara kita, bangsa kita dijajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya akan mengulas dengan santai saja ya, tidak perlu ngegas, asalkan video ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya saya doakan sahabat-sahabat yang senantiasa menonton channel ini diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah. Saya akan mengulas karena berkaitan dengan masalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik atau negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, memperingati hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Id. Tentunya kita harus berbangga dan berbahagia bahwa negara kita sudah diselamatkan dari penjajah. Jadi seperti itu. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan. Di antaranya adalah ada beberapa kelompok yang tidak ittifak, yang tidak sepakat dengan persoalan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan alasan bahwa perayaan itu menurut agama Islam dan menurut agama kita ya, agama Islam dan menurut baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa perayaan itu tidak pernah dilaksanakan dan memang tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Karena yang dianjurkan katanya cuman perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya. Kalau perayaan tentang kemerdekaan itu tidak dianjurkan atau tidak pernah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu fakta apa yang memang sering kali saya dengar dari kelompok-kelompok yang katanya paling sunnah dan paling baik mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya akan mengulas beberapa redaksi yang berada dalam hadis Bukhari yang Haddatsana Ali bin Abdillah haddatsana Sufyan haddatsana Ayyub an Ibnu Sa'id bin Jubair an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata wajadahum yasumuna yauman yakni Asyura. Faqalu hadza yaumun 'azimun wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa awraqa ala Fir'aun fasama Musa syukran lillah. Faqala ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bi siyamihi. Sekelumit saya tidak akan menjelaskan beberapa kalimat per kalimat yang tertera dalam hadis bahwa kita kenal bahwa ada namanya hari Asyura. Hari Asyura itu hari yang mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari tipu daya atau gangguan dari Fir'aun. Jadi seperti itu ya. Jadi ada hari namanya hari Asyura. Dan kemudian hari Asyura itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari tipu daya atau gangguan dari Fir'aun atau kejaran Fir'aun. Di hari itulah ada beberapa sekelompok orang berpuasa dan kemudian mengatakan bahwa itu adalah yaumun azimun, yaumun najallahu bihi Musa alaihi salam, bahwa di hari itulah ketika orang-orang sekelompok berpuasa itu mengatakan bahwa hari itulah
Allah menyelamatkan Nabi Musa dari tipu daya Fir'aun. Faqala ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisyamihi. Ini tanggapan beliau baginda Nabi Muhammad SAW di saat beliau datang ke kota Madinah dan menemui ada sebagian orang berpuasa hari Asyura, dan dengan prinsip dari sekelompok orang yang berpuasa itu Nabi Muhammad kemudian menjawab ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisyamihi. Dan baginda Nabi itu saya lebih utama daripada mereka, daripada kelompok-kelompok mereka yang berpuasa ya, atau apa kelompok ada banyak orang lah gitu bahasanya. Bi Musa minhum fasamahu wa amara bisyamihi, dan beliau juga memerintahkan untuk berpuasa. Dari hadis ini bahwa perlu kita pahami ada hari-hari yang memang di situ terdapat nikmah. Hari-hari itu dihilangkan sesuatu yang bersifat bahaya atau yang bersifat madorot, dihilangkan oleh Allah. Berarti itu memang spesial. Lah kemudian kita kontekstualkan kepada kemerdekaan dulunya negara kita, bangsa kita dijajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dijajah dari ekonomi dan segalanya, dan kemudian setelah perjuangan para pahlawan, para ulama, para kiai di dalam berjihad atau yang dikenal dengan resolusi jihad, barulah negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka. Dalam hadis ini saya akan melanjutkan fayustafadu minhu fi'lu syukri lillah, dan kemudian diambil faedah dari hadis ini bahwa melakukan syukur kepada Allah Ta'ala. Tiada lain dan tiada bukan, kemerdekaan itu memang dalam rangka untuk kita bersyukur kepada Allah. Alamaman nabihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i madarratin. Bersyukur itu dalam rangka apa yang telah diberikan oleh Allah yang berupa nikmat di hari tertentu. Nikmat diberikan dan kemudian kebahayaan dihilangkan oleh Allah. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanatin. Nah juga sebagai bentuk perbandingan bahwa di hari itu juga dilaksanakan setiap tahun juga bisa. Wa syukru lillahi ta'ala yahsulu bi anwa'il ibadat kasujudi wasyami wasadaqati wa tilawati. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa bersyukur itu dengan cara hal-hal yang positif. Bahwa bersyukur itu dengan cara kita memprioritaskan ibadah, sujud, siam, sedekah, wa tilawah. Ya pada intinya bukan dalam ranah kemaksiatan lah. Kalau dalam rangka untuk berbahagia dalam kemerdekaan negara kita ya no problem, asalkan tidak diisi dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari sekelompok orang kalangan yang katanya bermanhaj salaf yang menyatakan bahwa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu dianggap sesuatu yang melanggar dari aturan Nabi, saya rasa itu salah fikir ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.